Faktor penghambat PPK: ketidaknyamanan manajer, nilai pribadi, ego, tidak berorientasi pada manusia. Karakteristik kepribadian manajer: ketidakterlibatan manajer, struktur organisasi dan praktik manajemen. Implementasi PPK: 3 basis pendekatan implementasi PPK. Yang pertama, PPK berbasis kelas, yaitu integrasi nilai-nilai karakter pelajaran proses pembelajaran atau mata pelajaran. Yang kedua, pengelolaan kelas dan metode pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran atau pembimbingan pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik daerah. Penghargaan dan pengakuan prestasi. Tujuan penilaian kerja adalah sebagai alat diagnosis dan proses penilaian terhadap perkembangan individu, tim, dan organisasi. Di dalam TKM, peranan penghargaan dan pengakuan terhadap prestasi karyawan seperti penilaian kinerja, kompensasi, program pengakuan prestasi, dan sistem promosi merupakan motivasi untuk mencapai sasaran perusahaan. Penghargaan biasanya dalam bentuk moneter, bonus, uang, liburan, dan lain-lain. Pengakuan tindakan dalam bentuk non-moneter, ucapan terima kasih, award dari perusahaan, dan lain-lain. Sistem saran, konsep, dan implementasinya. Segi positif dari sistem saran adalah bahwa setiap saran yang berasal dari karyawan pasti akan dipatuhi oleh mereka. Tahap peranan manajemen dalam implementasi dan operasi sistem. Yang pertama, membuat kebijakan. Yang kedua, mengadakan sistem saran. Yang ketiga, mempromosikan sistem saran. Yang keempat, evaluasi saran dan sistem saran. Yang kelima, melaksanakan saran. Yang keenam, menghargai karyawan. Yang ketujuh, memperbaiki sistem saran. Definisi dan karakteristik pimpinan. Karakteristik pemimpin adalah sifat, sikap, pola pikir, atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kewajiban dan tugas kepemimpinannya. Karakteristik pemimpin tidak jarang dijadikan sebuah acuan, fokus, atau patokan bagi para anggota kelompoknya atau para bawahannya dalam berpikir dan bertindak. Kepemimpinan versus manajemen. Pemimpin tidak harus menjadi figur otoritas dalam organisasi. Dengan demikian, seorang pemimpin bisa difungsikan oleh siapa saja. Manajer adalah anggota suatu organisasi dengan tanggung jawab melaksanakan 4 fungsi penting manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Kepemimpinan manajemen kualitas. Kepemimpinan manajemen kualitas adalah orang yang dengan cara tertentu mampu membangkitkan kompetensi yang cukup besar untuk dapat mempengaruhi sekelompok SDM untuk menjadi pengikut yang berdedikasi tinggi dalam tujuannya mencapai hasil yang diinginkan perusahaan. Gaya kepemimpinan kualitas. Kepemimpinan kualitas pada dasarnya merupakan suatu proses pengaruh untuk perbaikan kualitas, di mana pemimpin mencoba mempengaruhi bawahan untuk melakukan apa yang dipandang penting oleh si pemimpin. Kerja sama tim. Tim adalah bagaimana sekelompok orang bersatu untuk berkolaborasi dan bekerja sama mencapai tujuan umum. Tujuan kerja tim adalah untuk membentuk tim dari kumpulan individu, mengembangkan dan menjaga kinerja tim. Sistem produktivitas tenaga kerja.
Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Selanjutnya yaitu ada manajemen produktivitas. Manajemen produktivitas adalah sebagai hasil yang didapat dari produksi yang menggunakan suatu atau lebih faktor produksi. Produktivitas biasanya dihitung sebagai indeks dan rasio antara output dengan input. Produktivitas itu penting karena standar hidup sebuah negara tergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin besar produktivitas suatu negara atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari setiap jam waktu pekerja, semakin besar keuntungan dan standar hidupnya. Selanjutnya ada jenis produktivitas yang terdiri dari produktivitas parsial. Produktivitas parsial merupakan rasio keluaran terhadap salah faktor yang ada pada rasio masukan. Selanjutnya ada produktivitas total faktor. Produktivitas total faktor merupakan rasio keluaran bersih terhadap jumlah masukan faktor tenaga kerja dan faktor modal. Selanjutnya ada produktivitas multifaktor. Produktivitas multifaktor merupakan rasio dari output terhadap lebih dari satu faktor input. Selanjutnya ada cara meningkatkan produktivitas. Cara meningkatkan produktivitas ada 5. Yang pertama, lakukan perencanaan kerja. Yang kedua, fokus pada prioritas. Yang ketiga, hindari potensi gangguan. Yang keempat, mulai dengan target kecil. Dan yang terakhir yaitu lakukan evaluasi. Selanjutnya ada kualitas dan produktivitas. Kualitas atau mutu tentunya bukan hanya pada produk atau barang, tetapi juga diaplikasikan pada sektor jasa atau pelayanan. Sedangkan produktivitas atau productivity adalah rasio atau perbandingan antara input atau masukan dan output atau keluaran dalam kegiatan menghasilkan suatu produk atau jasa.